John, Pak Nurdin Halid, Pak Kahar, Ketua Fraksi, Pak Sekjen, dan Pak Doli, serta seluruh pengurus yang berada di sini. Pada rapat pleno hari ini kami melakukan evaluasi terhadap capaian baik Pileg maupun Pilpres, dan pada kesempatan ini kami seluruh DPP Partai Golkar mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendukung dan memberikan suara untuk Partai Golkar. Dan dalam rapat pleno saya juga menyampaikan bahwa DPP berterima kasih kepada seluruh caleg Partai Golkar, baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih, karena seluruh suara yang dicoblos itu adalah suara dukungan Partai Golkar, dan itu yang membuat Partai Golkar sampai saat ini berdasarkan hitungan quick count dan juga real count itu berada di angka sekitar 15%. Dan kami juga berterima kasih karena Partai Golkar yang telah memutuskan untuk memberi kemenangan kepada pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran juga mendapatkan kepercayaan rakyat di angka sebesar 58%. Sekali lagi itu juga sebuah keputusan yang dilakukan Partai Golkar dan mendapatkan kepercayaan dari publik. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPU, KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota, karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden, Perdana Menteri ASEAN dan Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara melakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik. Nah, tentu berikut saya juga mengapresiasi apa yang diprediksi Partai Golkar, bahwa Partai Golkar akan memperoleh kursi yang signifikan, dan signifikan itu di atas 100. Dan dari hasil perencanaan yang disiapkan selama 2 tahun, alhamdulillah memberikan hasil, karena Partai Golkar menjadi partai pemenang di 15 provinsi. Dan kemudian dalam rapat juga kita membahas terkait dengan linearitas yang selalu menjadi catatan bagi Partai Golkar, dan alhamdulillah dalam pemilu kali ini Partai Golkar pemilihnya linear untuk DPR kabupaten kota, provinsi dan nasional, sekaligus juga linear dengan presiden yang disebut oleh Partai Golkar. Oleh karena itu ini sebuah capaian yang menunjukkan soliditas dan kekuatan mesin Partai Golkar dari pusat, provinsi, kabupaten kota, dan juga betapa caleg Partai Golkar berjuang dengan kompak. Hasil secara resmi masih kita tunggu, namun hari ini kita sudah mempersiapkan untuk pilkada ke depan. Jadi Partai Golkar sudah mengeluarkan lebih dari 1040 penugasan. 1040 penugasan untuk bupati, wali kota, gubernur, dan sekarang adalah persiapan untuk evaluasi. Jadi ada beberapa calon yang maju ke DPR dan hasil suaranya signifikan. Dan tentu kita akan melihat kelanjutan daripada mekanisme pilkada nanti. Dan oleh karena itu dalam 3-4 bulan ke depan Partai Golkar akan berkonsentrasi ke sana. Partai Golkar akan melakukan survei
untuk pilkada, dan tentu dari survei pilkada itu nanti kita akan memetakan kesiapan dari calon, dan ada calon yang sudah pileg menyatakan lanjut, ada calon yang sudah mengatakan tidak akan lanjut, dan ada calon yang baru yang kemarin dalam pemilu legislatif angkanya tembus ratusan ribu, sehingga ini semua akan dievaluasi untuk pilkada mendatang. Demikian, ada pertanyaan? Pak, ini kan Partai Golkar suaranya cukup signifikan besarnya, ya. Kira-kira daerah-daerah mana aja mungkin bisa disampaikan menjadi lumbung suara Partai Golkar saat ini, dan katanya juga Jawa Barat saat ini menang Golkar di Jawa. Tentu kita akan persiapkan seperti pemilu kada sebelumnya, Partai Golkar menang 60%. Jadi tentu kita akan lihat berbasis pilihan tersebut, dan tentu diupdate dengan hasil pemilu legislatif nanti. Jadi itu masih urusan dapur, tidak kita publish. Pak, kan berdasarkan evaluasi pileg itu suara Golkar meningkat signifikan. Apakah ini akan menjadi bargaining Partai Golkar ke pemerintahan ke depan untuk menambah jumlah kursi menteri? Kan kemarin dapat 3, mungkin sekarang bisa nambah jadi 4 atau 5. Jadi pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi ini adalah bagian, Partai Golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang. Jadi tentunya ini memperkuat konstruksi dan postur pemerintahan selanjutnya. Pak, dengan banyaknya suara Golkar ini, apakah Golkar juga mengincar DPR 1 ini? Masalah DPR nanti kita akan putuskan pasca dilantiknya DPR 1 Oktober nanti. Partai Golkar tidak pernah merebut, kita ikut mekanisme yang ada. Ya, dan tidak ada senario. Baik, ada lagi? Terima kasih Pak Erlangga, saya Radit dari Liputan6.com. Terkait Munas, apakah sudah diobrolkan tadi di rapat pleno, kemudian bagaimana? Tidak ada Munas, kita akan bicara kemenangan pileg dan pilpres. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Pak, sekaligus lagi ramai bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat ke Partai Golkar. Itu Bapak menanggapinya seperti apa dengan isu seperti itu? Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tadi Pak Fadira akan menjalankan kembali sebagai ketua, Pak. Kenapa? Akan menjalankan diri kembali di Munas nanti, Pak. Munas Desember 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.